Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai yang meriah lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya. Kami sambut Raja di atas segala raja. Engkau Raja termulia atas kehidupan kami. Oh Jesus, Jesus. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Yesus. Engkau yang layak. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat malam hari ini menjadi malam yang begitu indah buat setiap kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Kami tidak pernah jalan sendiri. Karena ada bintang pengharapan yang menuntun kami. Sampai kepada keselamatan yang telah Engkau janjikan. Kami bukan orang yang tidak punya kepastian. Tetapi kami punya jaminan kepastian di dalam Engkau. Engkau lahir sebagai bukti Engkau menggenapi setiap janji Allah. Engkau lahir dalam setiap kehidupan kami. Membuktikan Engkau Bapa yang mau peduli buat setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mau mengerti setiap isi hati kami. Bahkan Engkau mau menolong kami. Sehingga kehidupan kami tidak akan binasa. Kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini ajar kami. Untuk kami mendengarkan pesan Natal malam hari ini. Sehingga kehidupan kami tidak salah melangkah. Sehingga tahun depan ketika kami akan memulai tahun baru, kami percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan berjalan, ada pintu yang terbuka buat setiap jalan kami. Ada gerbang Tuhan yang terbuka buat kami, untuk kami masuk menikmati anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang kami takutkan, karena Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, hidup kami untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu tidak akan pernah terbatas atas kehidupan kami. Pakai Tuhan setiap kami, supaya kami menerima pewahyuan yang dahsyat dan luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita Saudara dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang belum ketemu katakan belum aman. Banyak yang belum aman ya. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Sudah ketemu Bapak Ibu? Masih belum pada aman. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, sampai ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Matius 2 ayat yang pertama, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, Bapak Ibu. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
bila mana bintang itu nampak, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10. Saya akan baca sekali lagi. Matius 2 ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka bukan hanya sekedar bersukacita, tapi mereka sangat bersukacita. Amin. Kenapa orang Majus bisa sangat bersukacita? Amin. Kita tahu membedakan ya orang yang bersukacita dengan sangat bersukacita. Ini beda saudara, ada penekanannya. Orang Majus ini ketika dia melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Kenapa mereka bersukacita saudara? Karena mereka telah mendapatkan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang tadinya hilang sudah kembali. Mereka bisa melihat bintang itu. Amin. Haleluya. Kenapa mereka bisa sangat bersukacita? Karena mereka mendapatkan informasi yang valid yang berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara bayangkan, baca dari ayat 1. Ketika orang-orang Majus datang ke istana Herodes, maka ada informasi yang jelas di mana raja yang baru lahir. Imam-imam ahli-ahli Taurat berkata, oh di Bethlehem di tanah Yudea, di sana raja yang akan baru lahir yaitu Mesias. Amin. Ini informasi yang jelas saudara. Ini juga informasi yang berdasarkan nubuatan. Tapi tidak dikatakan orang Majus ini sangat bersukacita mendengar informasi itu. Amin. Tetapi mereka bersukacita karena mereka melihat bintang itu. Seolah-olah begini saudara. Mereka mengabaikan informasi yang daripada istana. Amin. Haleluya. Mereka seolah-olah lebih menghargai bintang itu yang menuntun. Padahal mereka enggak tahu kemana bintang itu harus menuntun mereka. Amin. Haleluya. Mereka bersukacita karena mereka mendapatkan tuntunan yang benar. Amin. Haleluya. Jadi hari ini Natal berbicara saudara. Kita mendapatkan berita atau kabar, informasi yang benar dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ini bukan berita isapan jempol. Ini bukan tahayul. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Tetapi ini benar-benar terjadi. Amin. Hari ini kalau kita Natal, isinya hanya atribut saja, isinya hanya aksesoris saja. Kita enggak mendapatkan berita yang benar, amin. Haleluya. Dulu saudara, setiap kali Natal saudara, untung sekarang sudah agak six pack saudara, amin. Enggak, karena ini enggak makan 3 kali sehari saudara. Kalau dulu, kalau makannya banyak jadi 6 month saudara. Dan kalau udah 6 month gitu, aduh. Kalau udah mau deket Desember pasti sering ditodong saudara. Om jadi Santa Claus dong gitu kan. Haleluya. Makanya kalau Desember saya nahan perut saudara. Supaya jangan ditunjuk jadi Santa Claus gitu kan. Haleluya. Artinya apa? Natal kali ini tuh yang mungkin kita rayakan hari ini. Mungkin hanya sebuah berita yang bukan berita yang benar dari Tuhan. Artinya itu hanya aksesoris. Itu bukan berita yang sebenarnya. Amin. Orang Majus ini merasa sangat bersukacita karena mereka mendapatkan tuntunan yang benar. Ketika mereka mendapatkan informasi dari istana, wah dianggap biasa saja gitu kan. Tapi ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, dalam 2 bulan ini saudara, November dan Desember, saya berkesempatan untuk pergi ke Balige, saudara, di Medan, di daerah kota
namanya Pak Danau Toba ya, Danau Toba saudara. Saya udah 3 kali saudara, dalam setahun 3 kali saudara. Kayak pulang kampung saja saudara. Amin. Nah, ketika saya di sana saudara, bukan hanya saya mengerjakan pekerjaan saudara, tetapi ada bapak yang mengantar saya luar biasa baik. Pak Paulus mau kemana? Saya carikan tempat yang paling indah. Spot-spot di mana Danau Toba itu begitu indah. Amin. Sampai saya dibawa itu di suatu tebing yang begitu luar biasa saudara. Namanya Tarabunga di situ. Dia naik ke atas di situ. Dia Tarabunga di situ. Itu begitu indahnya saudara. Jadi dari tebing itu kita bisa melihat Danau Toba. Pulau Samosir ada di depannya. Begitu luar biasa. Saya juga berkesempatan nyebrang di Samosir saudara. Kenapa saudara? Saya sangat bersuka cita ketika saya berada di Sumatera Utara. Kenapa? Karena ada yang menuntun. Amin. Ada yang menuntun. Saya 3 kali ke sana, kalau saya nggak ada yang menuntun, nggak ada guide saya. Saya di sana celingak-celinguk, Danau Toba di mana ya, tempat yang indah di mana, saya nggak tahu saudara. Percuma kita berada di taman indahnya Tuhan kalau kita nggak dituntun Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Percuma hari ini kita berjalan kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, maka sia-sia perjalanan kita. Amin. Haleluya. Perjalanan saya ke Medan juga sia-sia saudara. Kalau saya nggak menemukan orang yang paling tahu tempat yang paling cantik. Spot Danau Toba itu saudara. Bahkan saya berkesempatan di makan malam dinner saudara di daerah itu namanya Damar Toba. Itu luar biasa. Itu pas di pinggir Danau Toba. Artis banyak yang ke situ saudara foto-foto. Jadi we are not Bali. We are Balige gitu. Jadi bukan Bali tapi Balige saudara. I'm Balige gitu. I'm not Bali because I'm Balige gitu. Itu tempat itu luar biasa, cakep saudara. Kalau malam itu luar biasa saudara. Amin. Haleluya. Saya senang kenapa ada yang menuntun ke sana saudara. Kalau saya datang sendirian di sana katanya, wah itu kan di Medan tuh banyak tempat wisata. Saya hanya celingak-celinguk. Gak ada orang yang anterin, amin. Haleluya. Kenapa saya sangat bersuka cita? Karena ada yang menuntun saya sampai ke tempat wisata yang begitu indah dan luar biasa, amin. Orang Majus ini mendapatkan sukacita yang luar biasa karena mereka dituntun oleh Tuhan, amin. Untuk sampai kepada Raja yang baru lahir, yang menjanjikan keselamatan bagi umat manusia. Amin. Haleluya. Tapi yang menjadi masalah saudara, ternyata tuntunan Tuhan ini terkadang sering gagal dalam setiap kehidupan kita. Dalam perjalanannya seringkali kita kehilangan tuntunan Tuhan. Seperti orang Majus ini, dia kehilangan tuntunan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-7 tadi saudara. Ayat yang ke-7, lalu diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Artinya ketika mereka berada dalam istana Herodes, bintang itu enggak nampak saudara. Jadi ada saatnya ternyata tuntunan Tuhan itu sepertinya berhenti atas hidup kita. Nah, hari ini kita belajar 3 poin saudara. Kenapa tuntunan Tuhan itu sepertinya kok gak berlaku terus menerus, artinya kok kenapa tuntunan Tuhan bisa berhenti atas hidup kita. Saya pelajari saudara, yang pertama kenapa Tuhan bisa gagal menuntun kita sampai kepada rencananya. Yang pertama saudara, karena kita tidak merelakan tangan Tuhan yang pegang kendali, amin. Yang pertama karena kita tidak merelakan tangan Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Seringkali kita yang mengendalikan Tuhan, amin. Haleluya. Kalau kita berbicara dituntun Tuhan. Kalau kita menuntun itu bagaimana sih saudara? Anak saya masih berajal jalan waktu itu si Davian saudara. Masih 1 tahun, mau 1 tahun 3 bulan. Kan masih senangnya mau belajar jalan ya saudara. Jalan lari-lari. Bagaimana dia caranya belajar jalan saudara? Caranya kita menuntun bagaimana? Yang punya anak pasti tahu. Kasih telunjuknya, amin. Kasih telunjuk kita. Dan tangannya akan meraih kita. Itu anak kecil kalau kita menuntun, benar gak? Telunjuk kita, dan dia meraih telunjuk kita, dan dia mulai lari ke sana kemari. Sesuai dengan keinginannya, amin. Kita kasih telunjuk kita, dia mulai pegang telunjuk kita. Papa aku mau ke sana, dia jalan ke sana. Papa aku mau ke sana, haleluya. Ini anak kecil minta dituntun seperti ini. Tapi sebenarnya bukan kita yang nuntun. Amin.
Tetapi anak kita yang menuntun kita. Kita hanya memberikan jari kita. Dan kita mulai kesana kemari. Mengikuti apa yang menjadi keinginan dari anak kita. Amin. Terkadang kita mau dituntun Tuhan, tapi caranya seperti itu saudara. Kita yang pegang tangan Tuhan. Tuhan, tuntun aku ya, tapi aku pegang tanganmu. Tuhan, tapi aku mau ke sana ya Tuhan. Berkati aku ya Tuhan. Aku mau ke sana Tuhan, aku mau ke sana. Haleluya. Haleluya. Ini salah saudara. Kalau kita mau dituntun Tuhan, bukan tangan kita yang pegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Hari ini tuntunan yang benar adalah ketika tangan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan meraih tangan kita. Aku bawa engkau ke sana nak. Melewati lembah bukit. Aku pegang tanganmu. Supaya aku sampai kepada tuntunan dan rencanaku. Amin. Ini yang salah saudara. Terkadang kita memakai kekuatan kita untuk menuntun tangan Tuhan. Aku mau ke sana Tuhan, aku mau ke sana. Ini yang salah. Tapi hari ini mungkin kita berkata, Tuhan kok aku gak sampai kepada rencanamu. Ya karena kita menuntun Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya bukan tujuan kita. Tujuannya bukan tujuannya Tuhan, tapi tujuan kita. Amin. Tapi hari ini kalau kita mau mengganti Tuhan, jangan aku yang mengendalikan. Tapi biarlah tanganmu yang mengendalikan. Raih tanganku Tuhan, supaya engkau yang menuntun aku. Nah kalau sudah seperti ini, Tuhan akan menuntun kita sampai kepada rencananya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terkadang saudara, kita ini bukan menjadi orang yang dituntun Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang menuntut Tuhan. Amin. Kita bukan menjadi orang yang dituntun oleh Tuhan, tapi kita justru menuntut Tuhan. Untuk mengerti, untuk Tuhan menyuplai hidup kita, terus mengerti hidup kita dan terus semakin hari memuaskan daging kita. Ini yang salah saudara. Tapi hari ini kalau kita mau dituntun Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, engkau yang pegang kendali atas hidupku. Haleluya. Ini baru yang namanya tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita enggak menyerahkan tangan kita kepada Tuhan, artinya kita yang mengendalikan. Berarti kita bukan orang yang dituntun Tuhan, tapi kita orang yang menuntun Tuhan. Amin. Hari ini mau jadi orang yang dituntun Tuhan apa menuntut Tuhan? Itu kembali dalam hidup kita. Natal adalah raja yang lahir dalam hidup kita. Artinya apa? Biarkan dia menjadi Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kalau tadinya hidup kita yang mengarahkan kepada sesuatu keinginan yang harus kita puaskan saudara. Tapi hari ini enggak, karena ada raja yang lahir dalam hidup kita, maka dialah yang mengendalikan hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita, amin. Kalau kita masih membiarkan hidup ini saudara, menjadi sesuatu yang menuntun Tuhan, yang menuntut Tuhan, aku harus mau begini, Tuhan aku mau begini, enggak saudara. Tapi kalau orang yang dituntun Tuhan, aku mau serahkan hidupku ke dalam tanganmu, ini tanganku Tuhan, raih tanganku, dan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Jadi hari ini jangan salah saudara. Kenapa tuntunan Tuhan sering gagal? Karena kita salah. Kita yang mengendalikan Tuhan. Kita enggak membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita. Amin. Yang kedua saudara, kenapa tuntunan Tuhan bisa gagal dalam setiap kehidupan kita? Kenapa tuntunan Tuhan bisa enggak berlaku atas kehidupan kita? Kita baca kembali ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 saudara. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Seperti saya katakan tadi saudara. Artinya bintang itu sempat tidak nampak saudara. Kenapa bintang itu tidak nampak saudara? Ketika orang Majus berada dalam istana. Amin. Artinya apa yang kedua? Kenapa tuntunan Tuhan seringkali gak berlaku atas setiap kehidupan kita? Karena seringkali kita memakai cara atau hikmat kita sendiri. Amin. Kita seringkali pakai cara dan hikmat kita sendiri. Orang Majus ini dari timur, banyak yang menerjemahkan ini dari Persia, dari Ethiopia, pokoknya dari negeri timur. Mereka berjalan
menuju kepada Yerusalem. Tapi dengar baik, dari negeri timur sampai ke Yerusalem, mereka dituntun oleh bintang itu. Ada bintang pengharapan, ada bintang yang menuntun mereka yang seharusnya sampai kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara tahu, ketika mereka sampai di tanah Israel, ketika mereka sampai di Yudea, maka mereka mulai pakai cara mereka sendiri. Mereka mulai bertanya, di mana raja yang baru lahir? Amin. Dan menurut pikiran mereka, raja yang baru lahir pasti berada di istana. Amin. Haleluya. Artinya apa? Mereka berpikir secara hikmat sendiri. Saya percaya saudara, kalau mereka terus mau dituntun oleh bintang itu akan tetap nampak. Dan mereka tidak perlu singgah ke istana Herodes. Bintang itu tidak akan hilang ketika mereka terus melihat bintang itu. Tapi ketika mereka mulai memakai pikiran sendiri, oh aku sudah sampai Yerusalem. Wah ini kan raja baru lahir. Pasti raja baru lahir ada di istana. Aku tanya deh ke raja Herodes. Haleluya. Karena kita sering pakai cara kita. Makanya tuntunan Tuhan jadi gagal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini saudara, yuk. Kita mau menjadi pribadi yang mau terus dituntun Tuhan. Kalau mau dituntun Tuhan secara total kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan jangan sampai pakai pikiran kita sendiri. Amin. Karena kalau pakai pikiran kita sendiri terkadang mentok semuanya. Sana sini gak bisa. Akhirnya kita menyerah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kita perlu firman Tuhan setiap hari saudara. Karena firman Tuhan apa saudara? Firman Tuhan itu sebagai terang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang menuntun langkah kehidupan kita. Makanya setiap hari yuk usahakan baca Alkitab. Amin. Sehari satu pasal minimal saudara. Baca karena apa? Firman Tuhan itu yang menuntun kita. Kalau kita mulai hidup kita memakai cara kita, hikmat kita sendiri. Hari ini aku gak baca firman Tuhan deh. Aku mau pakai cara kita. Kalau hari itu engkau mendapatkan kegagalan, artinya tuntunan Tuhan gagal atas hidupmu. Karena apa? Engkau mulai pakai cara pikirmu sendiri. Engkau pakai hikmatmu sendiri. Hari ini yuk kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku mau dituntun oleh firman-Mu. Firman-Mu terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Saya pernah melayani pelepasan saudara di daerah Pekayon bersama dengan teman hamba Tuhan saudara. Saya dipanggil, Pak Paulus tolong bantu saya. Ini ada jemaat saya kesurupan. Saya datang saudara, kita nyanyi nyembah selama 1 jam saudara. Gue gak pergi-pergi gitu, kita tengking. Ini kuat banget saudara, iblisnya itu kuat banget karena dia sampai kita pegang tangannya tuh, dia sampai ke tembok itu bisa jalan saudara. Bisa jalan miring ke tembok. Begitu luar biasa, kekuatannya begitu luar biasa saudara. Kita tengking, kita ini, kok dia diem? Setelah dia meronta-ronta gitu, dia diem saudara, dia diem. Kita nyanyi mau 10 album sampai ini, dia tetap diem saudara. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan ini gak bener ini. Gitu kan. Mau sampai jam berapa ini selesai gitu kan. Akhirnya saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Aku gak mau pakai caraku Tuhan. Karena kita seringkali pelayanan pelepasan saudara. Terkadang melayani pelepasan itu dari satu kegiatan yang lain. Dari satu ibadah pelepasan yang lain itu caranya beda. Tuhan memakai cara yang begitu beda saudara. Dan hari itu kita udah mau capek saudara. Waduh kita udah teriak-teriak ini. Dia diem aja saudara. Akhirnya saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan bisik kepada saya saudara. Itu setannya budekin kupingnya. Itu. Jadi setannya itu menutup telinganya. Jadi kita mau nyanyi, mau pakai orkestra, kita mau pakai full band. Gak denger. Amin. Gak denger karena dia tutup ini. Setan budek ternyata ini saudara ya. Gak denger saudara. Gak denger gitu. Kita udah nyanyi, udah teriak sampai suara mau habis gitu kan. Haleluya. Akhirnya ketika Tuhan bilang begitu, sudah. Lalu Tuhan kasih hikmat buat saya. Pak, ada kertas HVS? Ada. Saya bawa pulpen, saya tulis kertas HVS, saya tulis namanya. Anak ini yang sedang kesurupan saudara. Nama ini,
milik Tuhan. Iblis tidak berhak. Saya tulis begitu saudara. Dia sambil merem saudara. Anak ini sambil merem. Saya paksa buka matanya. Aku tahu engkau budak, tapi engkau tidak buta huruf. Saya bilang begitu dalam nama Yesus. Baca. Begitu baca saudara, dia meronta lagi. Dan akhirnya kita bisa selesaikan. Amin. Haleluya. Coba saudara, kalau kita nggak pakai hikmat dari Tuhan, itu bisa sore, malam, sampai besok pagi itu belum selesai. Amin. Terkadang kan kita begitu, wah dengan cara kemarin saya melepaskan orang bisa, kok ini enggak begitu saudara. Amin. Cara kerja Tuhan kadang beda. Amin. Haleluya. Kita perlu hikmat Tuhan, kita perlu caranya Tuhan untuk kita melayani. Amin. Ketika kita juga dituntun Tuhan, kita mau pakai caranya Tuhan, bukan cara kita. Kalau masih pakai cara kita nggak akan pernah dituntun Tuhan. Tuhan nggak akan pernah berhasil untuk menuntun kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir saudara. Kenapa tuntunan Tuhan seringkali gagal dalam setiap kehidupan kita saudara. Kita baca dalam Mazmur 34 saudara. Mazmur 34. Mazmur 34. Mulai ayat yang kelima saya baca. Ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Mazmur 34. Yang ketiga, kenapa tuntunan Tuhan seringkali gagal dalam hidup kita. Untuk kita dibawa dalam rencananya Tuhan. Mazmur 34, ayat yang kelima saya bacakan. Mulai saudara. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang keenam. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Perhatikan baik-baik saudara. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Saya katakan tadi saudara, Matius 2 ayat yang ke-10. Orang Majus itu sangat bersuka cita. Orang kalau bersuka cita itu bagaimana? Mukanya berseri-seri. Kenapa orang bisa berseri-seri saudara? Dikatakan apa? Karena dia menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Amin. Karena dia menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, kenapa tuntunan Tuhan sering gagal dalam setiap kehidupan kita? Dengar baik. Karena seringkali masalah yang ada menggentarkan hidup kita. Membuat wajah kita tertunduk. Tuhan, aku lemas. Tuhan, aku gak kuat. Bebanku berat. Kita jalan ketemu. Kena pintu, duak gitu kan. Kita jalan kesandung gitu kan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tertunduk oleh masalah kita nggak bisa melihat bintang pengharapan yang di atas. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak bisa dituntun Tuhan kalau masih ada sesuatu yang membuat kepala kita tertunduk ke bawah. Tapi hari ini Tuhan katakan apa? Tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan, ada bintang pengharapan yang menuntun engkau sampai kepada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ini seringkali orang saudara, kenapa orang gagal dituntun Tuhan? Karena masalah yang ada, dia tertunduk. Hari ini, yuk masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan engkau pernah tertunduk. Pandang Tuhan. Karena ketika kau memandang Tuhan, ada bintang yang menuntun engkau sampai kepada keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang pemain musik. Yang pertama kita belajar tadi saudara. Kenapa tuntunan Tuhan bisa gagal? Yang pertama karena kita tidak merelakan tangan Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Yang kedua karena kita memakai cara atau hikmat kita sendiri. Dan yang ketiga kenapa tuntunan Tuhan bisa gagal dalam setiap kehidupan kita. Karena seringkali masalah yang ada yang menggentarkan hidup kita. Membuat pandangan kita ke bawah dan kita tidak memandang kepada Tuhan. Tapi hari ini ketika kau mau dituntun Tuhan, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Engkau gak bisa melihat bintang pengharapan yang menuntun engkau. Ketika engkau tertunduk oleh masalahmu. Apa bebanmu hari ini? Jangan itu membuat wajahmu tertunduk. Angkat wajahmu kepada Tuhan.